Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Sahabat jurnalis keliling, si kuju jolong badaun, baladang anak koto tuo, kok muju sepanjang tahun, kok malang sakijok mato. Begitulah kira-kira nasib yang menimpa beberapa keluarga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang mana rumah tempat mereka tinggal dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini sampai ke DPD LPM Kota Padang. Irwan Basir Datuk Rajo Alam sebagai Ketua DPD LPM Kota Padang memberi arahan kepada para pengurus LPM untuk mencoba membantu masyarakat yang tertimpa bencana tersebut, dan bantuan langsung pun diberikan berupa makanan, minuman, dan uang tunai. Tidak itu saja, beberapa minggu kemudian setelah peristiwa kebakaran tersebut, Ketua DPD LPM Kota Padang, Irwan Basir Datuk Rajo Alam, mengirimkan tim untuk mengantarkan bantuan berupa 5 kodi seng untuk warga yang rumahnya dilanda kebakaran tersebut. Pengantaran bantuan berupa 5 kodi seng tersebut langsung diantarkan oleh para pengurus DPD LPM Kota Padang seperti Martias, Kandarkan, Pandi, Novi Sastra, dan beberapa pengurus DPD LPM lainnya. Langsung saja kita ke lapangan untuk meliput pemberian bantuan berupa 5 kodi seng dari DPD LPM Kota Padang di bawah komando Irwan Basir Datuk Rajo Alam. Oke pemirsa, saat sekarang kita masih berada di lokasi Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Di lokasi ini terdiri sebuah rumah dulunya yang permanen yang habis terbakar dilululantakkan oleh si jago merah. Dan hari ini rombongan dari DPD LPM Kota Padang datang ke sini sebagai rasa peduli untuk membantu sesama. Dan bersama kami di lokasi dapat kami sampaikan sudah ada Ketua LPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam dan juga Bapak Lurah dan juga Ketua LPM DPC LPM Kecamatan Koto Tangah, dan juga ada beberapa tokoh masyarakat yang bersama kita. Moga-moga saja dengan keberadaan mereka-mereka ini akan memberikan semacam support moral kepada pihak korban untuk tetap bersemangat kembali membangun rumah mereka. Kita dulu kepada Ketua LPM ini, Ketua LPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Pak, boleh Pak, nama siapa Pak? Nofrizal, Pak. Pak Nofrizal, kabarnya pada hari yang hampir bersamaan itu di kelurahan ini terjadi 2 kebakaran. Ya. Bisa diceritakan tuh Pak? Ya, memang sebelumnya kalau tidak salah di sini itu hari Minggu, Pak. Hari Minggu ya? Hari Minggu ya terjadi kebakaran sekitar jam 2 siang. Berselang 2 hari itu kalau tidak salah hari Selasa pas hari raya Idul Adha juga terjadi kebakaran. Yang kedua memang berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, itu posisinya di RW 03 RT 04. Iya. 06 ya. Jadi pemirsa, di hari yang hampir bersamaan 2 peristiwa kebakaran terjadi, salah satunya di sini dan satunya lagi di tempat yang lain, tapi masih di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Tentu saja ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana hati-hati kita dalam kondisi menyelamatkan, menjaga rumah kita. Dan ada Bapak Lurah di sini, Bapak Lurah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Siapa namanya Pak? Engki, Pak. Pak Engki. Ini bagaimana ini yang telah dilakukan pemerintah melihat bencana yang sudah terjadi, kira-kira apa yang peran yang dimainkan pemerintah untuk membantu pihak korban yang tinggal di rumah tersebut atau juga pemilik rumah kalau itu dikontrakkan. Kira-kira bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Dadok Tunggul Hitam? Ya, terima kasih Pak ya. Sebagai kelurahan pemerintahan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam mengimbau kepada warga untuk hati-hati dan waspada dalam musibah ini. Dan kita pun telah berupaya untuk mencari bantuan melalui Basnas, partisipasi warga sekitar Dadok Tunggul Hitam untuk korban kebakaran ini. Ya, pemirsa,
Jadi sebagai pemerintah yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat sudah berupaya untuk menyampaikan ke beberapa pihak yang berwenang untuk bisa membantu meringankan derita dari masyarakat kita ini. Tentu saja dari kita semua yang peduli perlu juga memperhatikan masyarakat kita yang menjadi korban-korban kebakaran dan korban-korban lainnya. Dan ada juga bersama kami ini Ketua LPM, ya, Ketua DPC LPM Kecamatan Koto Tanga, Pak Afandi ya. Pak, kalau kita perhatikan Koto Tanga ini sangat luas sekali dan penduduknya sangat rapat sekali ya, dan bisa jadi persoalan kebakaran ini tentu sebenarnya tidak kita ingini. Tapi sebenarnya di daerah ini selain dari LPM banyak lagi potensi-potensi masyarakat. Tapi LPM yang bertugas memfasilitasi seluruh organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira bagaimana ini melihat pandangan Pak Pandi dengan adanya korban kebakaran ini, seperti apa pandangan Pak Pandi untuk mengimbau masyarakat untuk membangkitkan kembali rasa gotong royong kita? Terima kasih. Bapak tadi menyampaikan bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang selama ini di Koto Tanga. Koto Tanga itu 13 kelurahan. Ya. Dengan banyaknya masyarakat. Kami khususnya dari kecamatan itu mengapresiasi kepedulian yang tinggi dari Ketua DPD LPM Kota Padang khususnya ya, memberikan bantuan setiap ada kebakaran selalu tampil dengan cepat membantu masyarakat. Nah, kita di Koto Tanga karena luasnya demikian besar, pertama kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu hati-hati kalau meninggalkan rumah, matikan semua yang berhubungan dengan listrik. Yang kedua, dan kami menghimbau kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang kaya yang punya uang, bantulah saudara-saudara kita kalau kelebihan rezeki bagi yang ditimpa musibah seperti kebakaran ini. Karena saya yakin dan percaya kepedulian itu sangat dibutuhkan, terutama apalagi COVID seperti ini. Ekonomi yang demikian lemah, ya tentu sangat sulit mendapatkan uang untuk membangun rumah kembali. Nah, dengan adanya sumbangan daripada tokoh-tokoh, kami atas nama kecamatan menghimbau ke seluruh kecamatan Koto Tanga dengan 13 kelurahannya, bantulah saudara-saudara kita dengan apa adanya. Kepedulian yang tinggi itu kita mintalah rasa sosial yang demikian tinggi untuk masyarakat Koto Tanga, terutama masyarakat yang ditimpa musibah, terutama yang terjadi kebakaran di Dadok Tunggul Hitam. Oke, terima kasih Pak Pandi. Pemirsa, kalau kita perhatikan dari tadi bahwasanya terjadi peristiwa kebakaran di Dadok Tunggul Hitam, seluruh potensi masyarakat turun tangan untuk peduli menggalang bantuan. Dan hari ini rombongan dari DPD LPM Kota Padang turun tangan. Kita yakin masih banyak lagi masyarakat Kota Padang yang berada di bawah berbagai organisasi yang sangat peduli. Mari tidak saja DPD LPM Kota Padang yang peduli, yang sudah memulai, kita mengajak organisasi lain. Mari kita bersama-sama membantu masyarakat kita yang menjadi korban-korban, apakah itu kebakaran, kecelakaan yang mereka sangat membutuhkan. Kami DPD LPM Kota Padang ini pada dasarnya tidak ada dana apapun dari pemerintah kota. Tidak ada dana apapun. Ini silakan kalau Pak Lurah mau menyampaikan, sampaikan aja. Memang DPD LPM Kota Padang tidak ada dana apapun dari Pemda Kota Padang. Yang dibantu oleh Pemda Kota Padang itu hanya LPM kelurahan. Oh, mohon maaf, saya tadi ada Pak LPM kelurahan tadi lupa saya, mohon maaf saya. Jadi oleh karena itu, meskipun DPD LPM Kota Padang tidak punya dana, tapi berkat kegigihan ketua kita dengan berbagai cara, alhamdulillah sedikit banyaknya kita pada setiap kesempatan, pada setiap musibah yang ada, kita selalu membantu. Itu luar biasanya ketua kita. Jadi oleh karena itu, pada saat ini pun kita juga membawa 5 kodi seng yang nantinya akan kita serahkan, 3 kodi untuk yang di RW 3 ini, 10 ini, 2 kodi untuk yang di RW 3. Ini kepada Pak Lurah berupa bantuan seng untuk lokasi kita yang di RW 10 sekarang ada 3 kodi, dan nanti di RW 3 ada 2 kodi. Dan Ibu Ida, dengan terjadinya kebakaran rumah ini tentu saja sangat merasakan sesak di dada ya Bu Ida ya. Dan untuk membangun kembali rumah ini tentu dengan kondisi COVID yang saat sekarang sangat menyusahkan masyarakat, mungkin sangat susah. Dan kita hari ini kedatangan rombongan dari tim Dewan Pimpinan Daerah
pemberdayaan masyarakat Kota Padang yang mengantarkan bantuan. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak LPM dan seluruh instansinya yang telah membantu seng sebanyak 3 kodi. Amin Ibu, moga-moga Ketua LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam ya mendengar ya, terima kasih Ibu ini, dan kita juga berharap kepada mereka-mereka peduli yang lainnya untuk bisa juga bergotong royong bersama-sama menanggulangi musibah yang menimpa warga kita ini. Ibu kira-kira apa harapan Ibu kepada pihak pemerintah dengan kondisi seperti ini? Silakan sampaikan Ibu. Saya berharap pemerintah mau membantu walaupun semi permanen kembali rumah ini kan berapa adanya gitu. Berapa adanya Bu ya? Saya sangat terharu sama Bapak Datuk Irwan Basir. Bagaimana saya terharu begini? Saya tidak mengajukan permohonan proposal, saya tidak meminta belas kasihan Bapak itu, tapi Bapak itu sendiri yang memberikan kepada kami si korban. Itu sedikit menyembuhkan luka rasanya begitu. Itu terima kasih banyak buat Bapak Datuk Irwan Basir sekali lagi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan support dan cepat tanggap yang dilakukan oleh DPD LPM beserta jajarannya yang pada di waktu kejadian langsung turun ke lapangan dan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi.